Empty hearts and neon lights, they're playing with my mind. Gotta get out of here tonight. Oh, I wanna run off and fly. Halo guys, selamat datang kembali di Game Channel. Dan ini adalah episode ketiga dari Beatable kita, yang dimana gue bakal bicarain tentang pertandingan antara RB Leipzig menghadapi Manchester United yang berkesudahan dengan skor 3-2 untuk kemenangan RB Leipzig ya. Ya merupakan ini juga kesedihan bagi fans United. Gue juga merasa sakit hati banget gitu. Tapi ya udah nggak apa-apa, namanya sepak bola, kita merupakan fans gitu kan. Semua udah terjadi, ya udah gitu. Jadi gue bakal ngebahas laga ini yang merupakan laga penting buat kedua tim gitu loh. Laga penting yang terjadi banjir gol juga pada pertandingan kali ini. 3 gol dari Leipzig dan 2 gol dari United ya. Ya pada laga ini bisa dibilang Leipzig merupakan tim sepak bola yang mengandalkan sepak bola menyerang gitu loh. Dan juga bisa menyesuaikan tim lawannya gitu. Jadi mereka memiliki banyak opsi penyerangan gitu. Jadi buat United pada laga ini kayak benar-benar bagus sih penampilannya, cuman kayak belum beruntung aja gitu. Jadi gue bakal ngebahas ini sebelumnya. Di sini bermain di markas dari Leipzig ya, yaitu dimana Leipzig merupakan tim asal Bundesliga yang dimanajeri oleh Nagelsmann atau Julian Nagelsmann, pelatih yang bisa dibilang mementingkan taktik daripada hanya mementingkan pemain-pemain bintang gitu yang ada di skuadnya. Ya terbukti berkat taktik dia yang bisa dibilang walaupun sudah ditinggal gitu oleh striker mereka yang bisa dibilang sekarang ada di Chelsea, yaitu Timo Werner, bisa Leipzig lolos ke babak fase knockout dari grup ini gitu loh. Jadi dalam 4 musim terakhir kan memang Werner menjadi top scorer kan di Leipzig. Ya itu nggak ngubah apa-apa juga walaupun dia udah pergi dari Leipzig gitu. Itu bukan sebuah masalah bagi Nagelsmann. Jadi benar-benar luar biasa banget Leipzig menurut gua. Jadi ia juga benar-benar bisa menurunkan pemain-pemain yang bisa menjalankan perannya secara jelas gitu. Yang pertama, bagaimana caranya menciptakan serangan yang efektif gitu buat Nagelsmann. Yang kedua, memberikan bola kepada pemain-pemain yang posisinya sangat menguntungkan. Jadi opsinya dia itu bukan gimana caranya dia bermain cantik, bukan gimana caranya dia bermain apik, tapi bagaimana caranya dia memanfaatkan peluang gitu. Dan buat United sebenarnya di sini cuma butuh 1 poin sih menurut gue ya pada laga ini buat lolos gitu loh. Karena sebagai pemimpin klasemen dengan 9 poin ya, walaupun tiga tim ini sama gitu loh, sama-sama 9 poin, tapi MU sebenarnya diuntungkan jika imbang. Mau berapapun hasilnya MU tetap lolos. Karena head to head MU lebih unggul di leg pertama karena MU menang 5-0 kan di Old Trafford. Jadi sebenarnya untuk head to head MU unggul buat lolos gitu. Tapi kenapa jadi seperti ini gitu loh hasilnya. Jadi untuk line up dari Leipzig kan itu dengan formasi 4-3-3 ya. Di sini yang menurut gue sangat-sangat berperan penting yaitu Sabitzer sama Angelino, bek kiri asal Manchester City yang dipinjamkan ke Leipzig ya di sini. Dan itu benar-benar luar biasa banget gitu loh. Dan satu lagi pemain yang menurut gue sangat-sangat berperan penting yaitu Christopher Nkunku. Itu yang pencetak gol juga di laga ini ya. Kan hasilnya 3-2 gitu. Dan untuk formasi dari Leipzig yaitu 4-3-3 ya kan. Ada Gulasi, ada Mukulele, ada Konate, Will Orban, Angelino. Dan di 3 pemain tengah ada Sabitzer, Haidara dan juga Kampel. Dan 3 pemain depan Christopher Nkunku, Daniel Olmo dan juga Emil Forsberg. Dan bisa dibilang Dani Olmo ini benar-benar bukan penyerang loh dia loh. Jadi di sini benar-benar cuma buat jadi pengalih gitu loh menurut gua. Dan untuk formasi MU di sini dengan formasi 3-4-1-2. Sedangkan formasi ini menurut gua nanggung dan aneh sih. Kenapa MU menggunakan 3-4-1-2 gitu loh. Padahal kan MU harusnya ya lebih bertahan atau default aja gitu menurut gua. Jadi dengan formasi bertahan yang nanggung ini, sedangkan pada leg pertama MU menggunakan formasi 4-3-1-2 saat menghadapi Leipzig dan berhasil dengan menang 5-0 kan. Dan dengan formasi 3-4-1-2 ini bisa disimpulkan gitu bahwa pada laga ini MU lebih mengedepankan serangan balik gitu kan. Dengan harapan dari
Ole gitu bahwa Leipzig bakal keluar menyerang all out gitu dengan banyak mengandalkan pemain. Tapi justru pada laga ini justru berbanding terbalik dengan apa yang diharapkan Ole mungkin ya. Hal itu tidak terjadi karena Leipzig mempunyai strategi yang bisa dibilang tidak memiliki striker murni karena dia menurunkan Dani Olmo di sini kan, yang merupakan Dani Olmo bukan posisi murni dari striker. Kalau Olmo itu posisinya adalah attacking midfielder atau CAM ya, yang pasti tidak menggunakan striker murni gitu loh. Yang justru lebih membahayakan adalah Forsberg dan juga Nkunku di sini, bukan Olmonya yang berbahaya. Jadi di sini seolah-olah Olmo menjadi pemain pengalih buat lini tengah MU gitu kan. Makanya gue bilang tadi kalau Olmo ini cuma jadi pengalih gitu kan. Dan pada laga ini MU menurunkan David De Gea dan 3 back yaitu Luke Shaw, Harry Maguire dan juga Victor Lindelof. Dan di 4 pemain tengah ada Alex Telles di sayap kiri mungkin ya wingback. Di tengah ada Scott McTominay dan juga Matic, 2 gelandang bertahan yang dipasang oleh MU. Di sini lagi-lagi Van de Beek nggak dipasang menurut gua. Yang harusnya ini merupakan laga-laga penting yang harus memainkan Van de Beek gitu loh. Dan di sayap kanan ada Aaron Wan-Bissaka ya. Dan 1 gelandang menyerang seperti biasa Bruno Fernandes dan 2 striker kita atau striker Manchester United, Greenwood dan juga Rashford ya. Jadi pada laga ini gol pertama Leipzig bermula dari umpan terobos yang sangat matang dari Sabitzer ya, umpan dari tengah, umpan terobos langsung dikasih ke depan kepada Angelino yang posisi sudah sangat kosong gitu ya, yang merupakan pemain Manchester City yang dipinjemin ke Leipzig. Dimana gol ini Aaron Wan-Bissaka telat nutup ya kan, dimana posisinya sudah telat 1 atau 2 langkah. Jadi ruang tembak Angelino ini nggak bisa ditutup sama Aaron Wan-Bissaka. Mungkin Wan-Bissaka mengiranya, makanya dia mendelay serangan, mendelay untuk lebih menutup, mengira mungkin Angelino bakal nahan bola dulu ya kan. Ternyata tidak seperti itu gitu hasilnya. Ternyata Angelino langsung melakukan shooting langsung yang sangat luar biasa keras dan akhirnya bisa membobol gawang David De Gea di menit kedua. Karena gol ini bisa dibilang pertahanan MU yang kurang baik menurut gua. Angelino beberapa kali juga memanfaatkan peluang kosong itu. Jadi dengan beberapa kali bisa menghasilkan peluang lewat shooting yang dilakukan, namun shooting itu bisa digagalkan oleh David De Gea yang salah satunya di menit ke-6 David De Gea bisa melakukan save yang luar biasa untungnya lewat hasil shooting dari Angelino. Lalu MU sebenarnya bukan tanpa serangan sih di babak pertama. MU memiliki peluang ya yang bisa dibilang bisa mencetak gol gitu loh. Dan di menit ke-8 MU mendapat peluang dari Mason Greenwood ya, shooting kaki kiri, namun placingnya itu rendah dan masih bisa diamankan oleh Gulaschi ya. Dan formasi MU di lini tengah juga tidak berjalan dengan baik menurut gua gitu. Nemanja Matic, McTominay dan Bruno Fernandes ini tidak bisa menemukan feel gitu loh. Tidak nemu permainannya gitu kalau menurut gua. Dan sehingga serangan United nggak berjalan lancar di babak pertama menurut gua loh, dan tidak berjalan dengan baik di babak pertama. Jadi ini juga karena pressure yang dilakukan oleh para pemain Leipzig secara man to man, jadi mematikan 2 pemain ini ya, Matic sama McTominay menurut gua ya. Dan dengan permainan yang sangat tenang menurut gue dari Leipzig ya, gol kedua yang terjadi pun sama skemanya seperti gol pertama kalau menurut gue. Jadi yang awal prosesnya lagi-lagi terjadi karena sayap kiri, bener kan? Leipzig ini memanfaatkan sayapnya si Angelino dan memanfaatkan penampilan yang kurang baik juga dari Aaron Wan-Bissaka menurut gue pada laga ini. Jadi Angelino itu berhasil memanfaatkan umpan matang, hasil umpan yang luar biasa kepada Haidara ya, sehingga Haidara pun mencetak gol karena posisinya yang sangat kosong dari sayap kanan dari penyerangannya si Leipzig ini ya. Karena posisi di situ Luke Shaw sama Alex Telles benar-benar menumpuk dan kurang koordinasi antara Luke Shaw sama Telles gitu. Sehingga ini makanya gue bilang tadi di awal ya, ini merupakan strategi yang aneh gitu loh, karena di sayap kiri Alex Telles ditumpuk sama Luke Shaw, menurut gue ya aneh aja gitu. Jadi ini ada sebuah kesalahan strategi menurut gue pribadi ya, yang terjadi pada MU di laga ini gitu. Dan beberapa kali terjadi peluang dari Leipzig juga yang bisa dibilang 99% harusnya gol. Namun beruntungnya MU finishing dari pemain Leipzig itu kurang maksimal, yaitu peluang dari Forsberg ya di menit ke-16. Dan
di menit ke 28 juga sebenarnya si Leipzig bisa mencetak gol kan, namun untung golnya dianulir karena posisinya offside gitu. Jadi dianulir oleh VAR karena posisi pemain Leipzig dari itu offside ya. Jadi dari beberapa kesimpulan, pertahanan ini kurang baik sih menurut gua. Jadi di babak pertama ini loh. Dan mungkin hasil ini bertahan 2-0 sampai babak kedua ya. Dan di awal babak kedua RB Leipzig memasukkan Kluivert dan juga Poulsen dengan menggantikan Olmo dan juga Forsberg. Berarti dengan ini formasinya berubah dong menjadi 4-3-3-nya memiliki striker murni gitu loh, bukan 4-3-3 false nine. Karena di babak pertama kan pastinya Leipzig menggunakan formasi 4-3-3 false nine kan, karena dengan adanya Olmo itu. Jadi rotasi lah mereka itu. Dan di babak kedua juga Leipzig memiliki striker murni yaitu Poulsen kan, dan didukung oleh pemain sayap seperti Kluivert ini yang luar biasa bagus penampilannya. Dan pada awal babak kedua pergantian pemain juga dilakukan oleh MU dengan memasukkan Van de Beek. Alhamdulillah di sini ya, gue senang banget pas Van de Beek masuk menggantikan Alex Telles yang bisa dibilang belum bisa menyuplai bola dengan baik, dengan umpan-umpan yang baik ke Rashford dan juga Greenwood gitu. Jadi gue sangat senang juga pas Van de Beek masuk. Dan formasi MU berarti berubah ya menjadi 4-3-1-2 seperti leg pertama. Namun di sini kan Wan-Bissaka posisi wingback kan, dan juga Luke Shaw sekarang wingback dan lebih menyerang lah sepertinya. Karena kan kalau di babak pertama ada Telles kan yang bisa dibilang membantu penyerangan, jadi sehingga si Luke Shaw nggak harus maju terlalu jauh buat melakukan penyerangan gitu loh. Dan dengan adanya Van de Beek ini, United bermain tidak dengan sayap murni pastinya kan, yaitu dengan Wan-Bissaka dan juga Alex Telles, dan hanya mengandalkan dua wingback ini ya. Dan di babak kedua MU memiliki banyak sekali peluang, banyak banget menurut gue ya. Dan peluang itu namun belum bisa berbuah gol semuanya. Dan MU memiliki peluang lewat Bruno Fernandes di menit ke-65 lewat shooting keras dari luar kotak penalti ya, namun masih bisa diamankan oleh Gulaschi dengan luar biasa bagus ya. Dan oh iya Pak, nanti juga kita bakal lihat videonya kok. Jadi di sini gue analisa dulu dan juga nanti gue bakal baru kita review videonya sama-sama ya, sambil kita bahas lagi gitu apa gue salah atau gimana ya. Jadi pada menit 67 United mendapat peluang free kick ya kan dari Bruno Fernandes ya kalau nggak salah itu pada menit ke-67, yang merupakan peluang dari free kick hasil dilanggarnya Brandon William oleh pemain Leipzig. Bruno berhasil menjadi aktor pada kesempatan ini yang luar biasa bagus free kick ya, yang buat Olmo cuma terbengong gitu loh. Namun sayang sekali shooting keras atau free kick keras dan peluang emas ini Di Fortuna belum berpihak kepada Manchester United dan akhirnya membentur Mistar gitu kan. Jadi sampai menit ke-60 pun MU masih tertinggal 2-0. Dan sebelum ini terjadi United melakukan rotasi ya di menit ke-61 dengan memasukkan Pogba dan juga Brandon William ya, menggantikan Shaw dan juga Nemanja Matic. Berarti dengan ini formasinya di tengah itu cuma mengandalkan satu gelandang bertahan yaitu McTominay kan. Berarti Pogba bersama Van de Beek diduetkan di tengah dan menyuplai bola untuk attacking midfielder seperti Bruno Fernandes itu kan. Dan terbukti dengan masuknya Pogba dan Van de Beek, permainan MU lebih hidup gitu loh, dengan banyaknya terjadi peluang ya, walaupun di menit ke-68 gol ketiga terjadi oleh Leipzig ya. Lewat umpan dari sayap kiri Leipzig yang bisa dibilang itu benar-benar umpan yang enggak sangat membahayakan, yang sangat biasa-biasa aja, justru malah menjadi sebuah gol dikarenakan miskomunikasi mungkin antara David De Gea dan juga Maguire. Mungkin Maguire mengira kalau De Gea bakal ngambil itu bola gitu loh dan bakal menutup ruang itu. Tapi yang gue heran sama De Gea yang sama sekali seperti tidak ingin menutup ruang tembak itu dengan tangan atau menggunakan badannya gitu loh. Justru ia menutup kayak ngeblocking menggunakan kaki gitu loh. Kayak takut banget menggunakan tangan gitu. Ya entah ia khawatir atau takut cedera, mungkin karena takut terjadi kontak fisik ya kan di situ sama Kluivert. Dan itu juga yang buat gak paham di posisi itu gitu loh. Kenapa David De Gea malah ngeblocking seperti itu, yang toh malah membuka ruang untuk Kluivert
mencetak gol kan. Seharusnya De Gea bisa menangkap bola itu dengan tangannya gitu, karena itu ada di posisi ini kan kotak penalti kiper, jadi lebih diuntungkan sih kalau menurut gue. Tapi sayang sekali ya, mungkin riskan ya, David De Gea masih trauma atau gimana, mungkin gue juga nggak tahu. Dan juga kita lanjut, sejak menit ke-70 serangan United semakin menggila dikarenakan harus mengejar 3 gol atas ketertinggalan Leipzig ya. Dan terjadi beberapa peluang emas dari MU, namun semua itu bisa digagalkan dengan penampilan gemilang dari Gulaschi lagi-lagi ya. Dan akhirnya pada menit ke-77 United melakukan kembali rotasi dengan memasukkan Fosu-Mensah dan juga Tuanzebe. Mungkin membawa angin segar lah ya, dengan digantikannya Wan-Bissaka dan juga Lindelof. Hingga akhirnya serangan MU berbuah hasil pada menit ke-78 lewat serangan dari sayap kiri melalui pergerakan individu Greenwood ya. Di situ akhirnya Greenwood berhasil dilanggar oleh Konate yang akhirnya membuahkan penalti yang walaupun harus dicek dulu melalui VAR ya, yang membuang-buang waktu juga cukup banyak. Dan akhirnya United bisa memperkecil kedudukan lewat titik penalti melalui Bruno Fernandes di menit ke-79. Setelah gol ini terjadi, pemain MU merasa mendapat titik terang mungkin ya, dan semakin semangat buat menambah gol dan menyamakan kedudukan mungkin, dan semakin semangat buat melakukan serangan secara bertubi-tubi dan sporadis. Benar-benar gila banget sih. Jadi dalam 20 menit terakhir itu MU benar-benar gila kalau menurut gue. Dan akhirnya masuknya Pogba pada menit ke-60 tadi bisa membawa angin segar, dan Pogba bisa membawa impact positif. Akhirnya pada menit ke-82 lewat corner yang didapatkan United dan diumpan oleh Bruno Fernandes, akhirnya bola tersebut sempat menyentuh ya Konate lewat heading keras Pogba dan determinasi tinggi yang dilakukan oleh Pogba. Jadi di situ headingnya Pogba tuh dapat heading sebenarnya kan, dapat heading dan akhirnya menyentuh Konate dan akhirnya masuk gitu kan. Dan di situ dihitung sebagai on goal oleh Konate dan United berhasil memperkecil kedudukan ya menjadi 3-2. Dan juga pada pertandingan ini emang Gulaschi benar-benar gila sih dari babak pertama, makanya gue bilang penampilannya gemilang banget. Karena banyak sekali melakukan save-save penting yang akhirnya membuat pemain-pemain United juga sempat frustasi gitu kan dalam penyerangan. Dan di sini gue juga mau evaluasi sedikit mungkin ya. Mungkin evaluasi nanti aja deh ya, kita mungkin bahas dulu video atau kita review dulu nih video yang hasil dari pertandingan tadi malam ya. Yuk let's go, kita langsung aja. Dan ini dia ya, kita langsung ngebahas ke pertandingan ya antara Manchester United menghadapi Leipzig. Jadi ini line up-nya ya. Kalau di sini mungkin line up-nya 4-2-3-1, tapi kalau menurut gue itu ya Luke Shaw bersama Maguire dan Lindelof itu 3 back, dan Wan-Bissaka serta Telles di sayap kiri dan kanan ya. Dan Greenwood 2 striker sama Rashford. Ya memang kalau sudah dalam permainan ya pastinya permainan berubah ya. Jadi kayak fleksibel aja gitu. Oke, di sini Rashford ya sama Greenwood. Dan kaptennya Sabitzer bersama Harry Maguire. Jadi ini dia kick off babak pertama ya. Dan ini langsung terjadi gol ya, yang gue bilang tadi, umpan matang dari Sabitzer terhadap Angelino ya. Dan di situ Wan-Bissaka telat nutup kan pastinya, yang gue bilang tadi. Ternyata dia langsung nutup kan. Ternyata langsung shooting maksudnya si ini ya, si Angelino ini di menit kedua. Dan 1 gol untuk Leipzig unggul atas United. Memang terjadi beberapa serangan. Salah satunya, nah ini yang tadi gue bilang, Angelino memanfaatkan kekosongan di sayap kanan dari pertahanan United ya. Ini peluang dari Greenwood di menit ke-8 ya ini. Yang gue bilang tadi shootingnya masih cukup lemah ya. Ada beberapa peluang pastinya. Memang Greenwood ini sering banget dilanggar sih kalau menurut gue pada pertandingan ini ya. Jadi benar-benar ya diantisipasi banget lah pergerakannya si Greenwood ini ya. Nah ini dia gue bilang, terlihat kan posisinya Luke Shaw sama Alex Telles menumpuk tuh ya. Nah Luke Shaw itu benar-benar, aduh gue nggak ngerti banget nih di gol ini sih. Haidara ya, sampai kosong kayak gini loh 2 pemain tuh, Luke Shaw sama Alex Telles out posisi udah nggak tahu kemana. Makanya gue juga bingung kenapa dia bisa out posisi kayak gitu. Jadi kayak gue bilang makanya posisinya aneh ya. Itu dia, Luke Shaw-nya nggak pada posisinya gitu loh. Ya unggul 2-0 tuh Leipzig kan atas United. Jadi
Ini lagi-lagi umpan-umpan panjang dari Leipzig ya. Dan ini yang gue bilang 99% harusnya masuk, tapi finishing dari Forsberg itu gagal ya. Bisa dibilang masih kurang maksimal lah intinya. So, pokoknya ini babak pertama lagi ancur-ancurnya banget deh pertahanan MU gitu loh. David De Gea emang benar-benar kesian banget sih kalau menurut gue gitu. Kalau secara posisi gitu, karena benar-benar ditekan terus tapi backnya kayak nggak bisa menjaga gitu loh. Sampai akhirnya ya udah 2-0 kan terjadi di situ. Dan di sini ada pelanggaran yang terjadi. Dan ini Greenwood berhasil mendapat heading di menit ke-23 ya. Dan ini serangan kembali, untungnya masih terlalu jauh dan bisa diamankan. Ini gol VAR ya, yang bisa didetek karena posisinya offset. Untungnya posisinya offset gitu loh, kalau enggak ya udah game over duluan sih MU 3-0 gitu loh. Gue juga gak ngerti kalau udah 3-0 ini, gue udah berpikiran aneh aja kalau udah gol ketiga ini loh. Udah ya udahlah, goodbye gitu kan United. Tapi beruntungnya gol ini dianulir karena offset ya oleh wasit. Iya, terlihat offset. Nah, ini dia. Namun sayang sekali sudah terjadi pelanggaran terlebih dahulu ya, sebelum Maguire melakukan heading. Ini ya gimana ya, Rashford kayak berjuang sendiri sih kalau menurut gue di sini. Benar-benar sendirian lawan 3 pemain dari Leipzig loh, gila banget kalau gue bilang loh. Jadi sudah sih sampai akhir babak pertama juga emang nggak ada peluang-peluang penting. Dan di sini ya di babak kedua MU memasukkan Van de Beek kan, terlihat lebih baik gitu loh di tengah. Dan MU juga lebih sering menekan memang. Di menit ke berapa? 50 ini ya. Dan sama sih di babak pertama juga. Di babak kedua ini lebih sering terjadi pelanggaran gitu loh. Permainan keras dari kedua pemain di lini tengah gitu loh, gagal dimanfaatkan dengan baik gitu. Dan terhadap Rashford ini hampir sih sebenarnya Maguire ya. Namun aduh telat banget itu sepersekian detik ya, karena ada tarikan mungkin dari Konate juga kan. Ini juga gue nggak ngerti itu Luke Shaw kenapa gitu loh bisa passingnya kayak gitu. Ini peluang yang gue bilang shooting keras dari luar kotak penalti. Lagi-lagi Gulashi, bolanya nukik gitu ya, keren banget shooting dari Bruno Fernandes. Ini shooting dari Rashford belum pada tepat sasaran. Gulashi juga jangan tenang, bersantai ria dia. Ini dia sebelum terjadinya free kick yang dilakukan oleh Bruno Fernandes ya, kehilangan keseimbangan dan mendapat tackle. Sebenarnya itu jatuh juga bukan karena di tackle sih si William ya. Nah itu gila kan, itu suaranya sampai kenceng banget loh. Free kick dari Bruno sampai kayak kedengarannya kenceng banget ya kan. Itu memang benar kenceng banget sih tendangan. Sayang banget loh. Aduh, Dewi Fortuna belum. Aduh, inilah gue ngeliat gol ini sih kayak kesel banget sih. Entah kenapa sih David De Gea ngetutupnya pakai kaki gitu loh. Mungkin takut dikolongin atau gimana. Kenapa dia nggak menjatuhkan badan gitu. Dan di situ Harry Maguire mungkin ngiranya David De Gea bakal ngambil ya. Tapi nyatanya David De Gea cuma menutup seperti itu ya. Sudah 3-0 akhirnya Pak. Dan ini ada peluang dari Greenwood ya. Sebelum akhirnya di peluang berikutnya dari Greenwood, dia di tackle dan dijatuhkan oleh Konate ya. Sebelumnya ini ada peluang juga dari Rashford atau Bruno ini. Ini heading yang gagal dari ini dia ya. Nah, itu dia. Ada pelanggaran yang dilakukan oleh Konate terhadap Greenwood lewat sayap kiri di situ yang menghasilkan penalti buat United ya, walaupun sempat mengecek VAR terlebih dahulu. Memang 50-50 sih, tapi secara keseluruhan ya memang penalti ya. Bruno Fernandes berhasil memperkecil kedudukan menjadi 3-1. Di sini harapan terbuka sih, kayak langsung semakin naik gitu mentalnya. Dan di menit 81 lewat loh, masih langsung mencetak gol lagi. Hasil free corner kick dari Bruno dimanfaatkan oleh Pogba dan mantul kena Konate, dan akhirnya gol 3-2 kan akhirnya. Namun sayang sekali peluang-peluang sampai menit ke akhir ya sudah berakhir gitu aja gitu kan, yang berkesudahan 3-2.
lewat gol terakhir yang dicetak oleh Konate gitu kan. Kayak ini dia hasil akhir dari klasemen ya, belum akhir sih karena kan Paris Saint-Germain belum bermain ya sama Başakşehir karena tadi malam laganya ditunda karena adanya sesuatu hal gitu kan. Adanya rasisme mungkin ya, gue juga kurang paham banget. Dan di sini gue mau memberikan evaluasi gue sih, ada beberapa evaluasi dari gue yang buat United gitu sebagai fans United ya kan. Jadi untuk yang pertama ya, menurut gue strategi yang dipakai oleh memainkan dua gelandang bertahan itu nggak berjalan dengan baik dan tidak berfungsi sama sekali dan kurang efektif menurut gue ya. Jadi mungkin saja kalau Ole memainkan Van de Beek dari awal ya, itu bisa aja berubah sih permainan United karena pergerakan Bruno yang terisolir. Jadi seharusnya Van de Beek bisa jadi opsi lain gitu loh. Dan daripada memainkan dua gelandang bertahan yang tidak berfungsi sama sekali gitu loh pada laga ini. Sebenarnya taktik yang dilakukan oleh pada pertandingan ini tidak salah gitu loh menurut gua. Dari awal gitu kan. Dia coba buat melakukan counter attack dengan menempatkan 3 center back dan 2 wing back gitu loh, melakukan counter attack. Namun sayangnya 2 wing back kita ini atau 2 wing back United ini kurang konsisten, kurang disiplin lah dalam segi bertahan. Jadi menyerangnya sudah bagus, bertahannya masih kurang gitu loh menurut gua. Jadi daripada laga ini ya bisa dibilang MU juga terjadinya inkonsistensi gitu loh pada pertahanan, yang bisa dibilang masih kebingungan, terjadi kepanikan dan terjadinya miskoordinasi satu sama lain dari pemain-pemain United ini ya. Jadi bisa dibilang walaupun sesuatu itu bisa terjadi di save oleh David De Gea maupun di save oleh Henderson, tapi pada laga ini benar-benar gue riskan banget sama David De Gea sih. Jadi di gol ketiga itu ya pastinya yang membuat gue bingung sama David De Gea gitu loh. Entah dia masih khawatir atau memang trauma, ya gue nggak tahu sih. Jadi mungkin itu aja sih evaluasinya ya di pertandingan kali ini, dan mungkin saja ini hasilnya ya Leipzig lolos dengan juara grup dan kemungkinan PSG ya yang sudah dipastikan lolos juga, walaupun misalkan Istanbul Başakşehir nanti menang gitu loh, ya sudah tetap PSG yang diunggulkan karena United ada di posisi ketiga. Mungkin kalian bertanya-tanya kayak, loh bang kan itu MU unggul agregat gol atas PSG gitu, tapi itu merupakan opini kedua dari aturan yang ada di Champions League. Jadi kan harusnya kan mungkin goal difference dulu kan yang diperhitungkan antara dua tim ini, karena kan poinnya sama nih MU sama PSG kan 9 poin, dan gol agregat MU unggul nih 15 tuh kan, harusnya MU yang lolos. Tapi di sini yang lebih diunggulkan itu head to head terlebih dahulu dari pertemuan antara Paris Saint-Germain dan juga Manchester United ya. Karena di pertemuan pertama MU menangnya 2-1 dan di pertemuan kedua PSG menangnya 3-1 atas United di Old Trafford. Jadi itulah yang lebih diunggulkan. Makanya Paris Saint-Germain yang lebih memungkinkan buat lolos ke fase knockout. Jadi seperti itu mungkin yang kalian belum paham, yang mungkin kalian belum ngerti gitu. Ini gue juga koreksi juga kalau emang gue ada yang salah kata gitu kan. Jadi ya sudah, goodbye United di Champions League dan selamat datang di Europa League. Semoga semua ini bisa berjalan dengan baik gitu loh dengan adanya ini. Dan satu lagi sebelum gue tutup Beatable ini, menurut gue posisi Ole udah sangat terancam banget sih dengan hasil ini ya. Namun bagi gue Ole masih harus dipertahanin dulu sampai nanti laga, sampai saat bertemu Manchester United di laga derby di Premier League. Itulah hasil dari pertandingan derby itu harus jadi evaluasi. Jadi kalau memang nanti melawan City MU menang ataupun imbang ya harus dipertimbangkan gitu. Dan sekalinya pun MU bakal kalah nanti di laga lawan derby itu, ya udah nggak perlu diperhitungkan sih menurut gue. Ya udah, Ole memang harusnya sudah out gitu loh. Ini menurut gue pribadi ya. Jadi ya udah, untuk pembahasan ini cukup sampai di sini buat United. Gue tetap bangga lah pokoknya punya United, walaupun di luar sana banyak sekali fans yang menghina, mencaci dengan yang bisa dibilang kurang sopan gitu loh. Tapi ya udahlah, menurut gua kita dibawa enjoy aja, jangan terlalu diseriusin gitu loh, karena memang fans-fans lain yang mungkin senang dengan ini tapi mungkin mereka terlalu berlebihan dalam effort ini. Ya udah, intinya kita fokus aja sama apa yang kalian lakukan gitu loh. Jadi mungkin untuk Beatable episode ketiga ini cukup sampai di sini pembahasan Leipzig dan juga United ya. Jadi pokoknya gue berharap United bisa lebih baik lagi ke depannya, dan siapapun pelatihnya nanti kalau memang Ole diganti ya gue berharap lebih baik lah membawa
angin segar buat United ya. Mungkin untuk pembahasan di sini cukup sampai di sini, dan thanks for watching, dan jangan lupa di like atau kalian request apalagi yang harus gue bahas di Beatable ini ya. Jadi see you di next video. Bye bye.